Jenderal Kopassus Angker ini sudah diajari jadi intel sejak masih berusia anak SMA. Siapa Jenderal Kopassus Angker yang sudah jadi intel sejak masih berusia remaja ini? Dia tidak lain adalah Jenderal Leonardus Benyamin Murdani atau dikenal dengan panggilan Jenderal Benny Murdani. Ya, Jenderal Benny adalah Jenderal Baret Merah yang karirnya banyak malang melintang di dunia intelijen. Dan ternyata, dunia intelijen itu sudah dikenalnya sejak dia masih berusia belia. Kelak, dia era Soeharto jadi presiden. Benny sempat jadi Panglima ABRI atau sekarang Panglima TNI. Bahkan dia adalah Panglima TNI paling unik, sebab tidak pernah jadi Dandim, Danrem, atau bahkan Pangdam. Benny dalam penugasan teritorial hanya pernah jadi komandan batalion, yakni di Batalion RPKAD atau sekarang bernama Kopassus. Karirnya setelah dipindahkan dari RPKAD, banyak malang melintang di dunia intelijen. Dunia telik sandi yang penuh dengan misteri. Rupanya, darah intelijen Benny sudah mengalir sejak dia remaja. Buku, Benny Murdani yang belum terungkap, yang disusun tim Tempo, mengisahkan, Benny memulai karir militer sebagai tentara pelajar di Solo. Benny kerap disusupkan untuk mencuri dengar perbincangan tentara Belanda. Ayah Benny bernama Raden Gerardus Murdani Sosrodirjo. Ibunya bernama Jean Roeh. Ayah dan ibunya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Bonoloyo, Kadipiro, Banjarsari, Solo. Makam kedua orang tua Benny Murdani berdampingan dengan 3 makam kerabatnya yang lain dalam satu kelompok makam keluarga, yang oleh masyarakat setempat disebut Pamijen. Di batu nisan yang menancap di ketiga makam itu tertulis nama Bambang Mursito, Suraji Harjowinoto, dan Inah Harjowinoto. Beberapa meter dari Pamijen tersebut, terdapat Pamijen Laolin. Dari nama-nama yang tertulis di batu nisan, Pamijen itu juga makam keluarga Murdani. Beberapa di antaranya adalah Karel Roeh, Joseph Roeh, Napoleon Roeh, Wilhelm Alexander Roeh, dan Wilmina Roeh. Di Pamijen itu pula Sandi Murdani dimakamkan. Sebuah tongkat dengan bendera merah tertancap di samping nisannya sebagai tanda ia seorang veteran perang. Sandi adalah kakak kandung Benny Murdani. Dia meninggal di Jakarta, tanggal 20 Desember tahun 1986, pada usia 58 tahun. Semasa Perang Kemerdekaan, Sandi pernah menjadi tentara pelajar dan bertempur melawan pasukan Belanda bersama Brigade 5, Panembahan Senopati yang dipimpin Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Nah, semangat bertempurnya menular kedua adiknya, Heri dan Benny Murdani. Aloysius Sugianto, bekas perwira menengah Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BIN yang juga pernah menjadi ajudan Slamet Riyadi mengenang. Heri dan Benny juga menjadi tentara pelajar, tapi mereka bergabung dengan Detasemen 2 Tentara Pelajar Brigade 17 yang dipimpin Mayor Ahmadi. Dikisahkan dalam buku yang disusun tim Tempo itu, Benny ketika itu hanya anak kecil karena memang masih bocah. Nyawa Benny hampir hilang saat bertempur melawan Belanda yang menyerbu Solo pada tanggal 21 Desember tahun 1948. Waktu itu, pasukan tentara pelajar sedang beristirahat di Simpang 4 Kampung Sekarpace, 400 meter ke arah barat dari Tanggul Bengawan Solo. Setelah berlari menghindari serangan Belanda yang membombardir Solo, tiba-tiba sebuah brand Carrier Belanda bertengger di atas tanggul dan langsung memuntahkan peluru. Satu peluru mengenai ujung senapan Benny. Serpihannya menyebar melukai wajahnya. Benny, yang waktu itu berumur 16 tahun, pingsan dan kemudian diselamatkan teman-temannya dari gempuran pesawat Belanda. Benny lahir di Cepu pada tanggal 2 Oktober tahun 1932. Nama lengkapnya Leonardus Benyamin Murdani. Dia adalah anak ketiga pasangan Raden Gerardus Murdani Sosrodirjo dan Jean Roeh. Ketika menikah dengan Jeane, guru taman kanak-kanak asal Magelang yang masih keturunan Jerman, Murdani sudah punya 3 anak laki-laki. Dengan Jeane, ia dikaruniai 10 anak, yakni Sandi, Heri, Benny, Sri Nurna, Anima, Biediati, Julia, Haru Muryanto, Mujono, dan Bambang Mursito. Maria Sri Nurna Sidarta, adik perempuan Benny Murdani saat diwawancarai Tempo, mengatakan ayah mereka bekerja di Nederland, perusahaan kereta api Hindia Belanda. Pekerjaan sang ayah tersebut membuat mereka harus berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Berawal dari Cepu, keluarga Murdani pindah ke Semarang, Bojonegoro, lalu ke Solo. Di Solo,
Mereka tinggal di rumah dinas milik perusahaan kereta api, jauh dari stasiun. Nurna, yang hanya berselisih 2 tahun dengan Benny, bercerita bahwa ketika kecil Benny Murdani itu kerap menjailinya. Dia nakal, ujar Nurna mengenang kelakuan sang kakak. Pernah suatu kali, kata dia, Benny Murdani kakaknya itu menaburkan bedak ke muka dan rambutnya. Nurna, yang tidak berani melawan, hanya bisa menangis. Biasanya Benny baru berhenti mengganggu setelah ayah mereka berteriak memarahinya. Nurna, ingat Benny sering mendapat hukuman dari ayahnya karena kejailannya. Pernah satu hari dia melihat Benny dipukul ayahnya dengan piring. Sayang, dia tidak ingat kesalahan yang diperbuat Benny waktu itu hingga menerima hukuman tersebut. Nah, gara-gara takut dimarahi sang ayah pula Benny sempat tak pulang ke rumah berbulan-bulan. Ini berawal ketika Benny Murdani ikut kerumunan massa yang menyerang markas Kempeitai Polisi Rahasia Jepang. Waktu itu usia Benny Murdani 13 tahun. Saya kepepet dan ikut-ikutan nyerbu. Waktu keadaan reda, saya sadar bahwa saya ada di halaman markas itu, memegang senjata Arisaka, bedil buatan Jepang, kata Benny saat diwawancarai Tempo pada bulan Desember tahun 1988. Benny kemudian memilih ikut serombongan orang yang berbaris membawa senjata dan menginap di asrama. Sekitar 6 bulan, Benny, yang waktu itu masih pelajar kelas 1 SMP Negeri 4 di Banjarsari, ikut barisan pemuda tersebut. Selama itu pula ayahnya mencari anaknya yang hilang. Melalui teman-temannya, sang ayah bisa menemukan Benny, lalu membujuknya agar pulang. Setelah pulang, saya terus masuk tentara pelajar, yang waktu itu sudah terbentuk. 6 bulan sekolah, 6 bulan dikirim ke front. Begitu terus sampai saya kelas 1 atau kelas 2 SMA, ujar Benny Murdani. Suhendro Sosro Suwarno, Komandan Kompi 3 Detasemen 2 Tentara Pelajar Brigade 17, mengenang Benny sebagai salah satu anak buahnya. Ketika serangan umum 4 hari di Solo, yakni dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Agustus tahun 1949, Suhendro, yang berpangkat kapten, menjadi Komandan Rayon 1 Subweh Kreise, SWK 106 Arjuna yang dipimpin Mayor Ahmadi. SWK 106 Arjuna sendiri terdiri atas 4 rayon. 3 rayon lain masing-masing dipimpin Letnan 1 Sumarto, Rayon 2, Kapten Prakoso, Rayon 3, dan Kapten Latif, Rayon 4, plus pasukan yang dipimpin Letnan 1 Hartono yang bergerilya di dalam kota Solo. Sebagai Komandan Rayon, Suhendro memiliki ratusan anak buah, yang terbagi dalam beberapa regu. Satu regu pasukan terdiri atas 30-50 anggota. Nah, Benny Murdani tergabung dalam regu yang dipimpin Darmadi, bersama pasukan Brigade 5 Panembahan Senopati yang dipimpin Letkol Slamet Riyadi. Mereka menyerang Belanda dari berbagai penjuru. Benny, kata Suhendro, saat itu masih sangat muda, sekitar 17 tahun, dan masih duduk di kelas 2 SMA Negeri Margoyudan. Tapi dia dikenal sebagai anak pemberani, kata Suhendro. Benny juga cukup fasih berbahasa Belanda. Tak aneh bila ia kerap disusupkan untuk mencuri dengar perbincangan tentara Belanda. Karena keberaniannya pula Benny terpilih sebagai salah satu tentara perintis Batalion 120 di Kesatuan Tentara Pelajar. Menurut Suhendro, tidak banyak anggotanya yang bisa masuk ke batalion tersebut. Hanya orang-orang pilihan, kata Suhendro. Salah satu kelebihan batalion itu adalah kemampuan melakukan tembakan jitu. Tembakan paling akurat adalah tembakan yang dilakukan dari jarak dekat, ujar Suhendro. Itu sebabnya hanya tentara pemberani yang bisa masuk ke batalion yang bermarkas di sekitar Pasar Legi tersebut. Menurut tim Tempo dalam bukunya, kemauan Benny menjadi tentara memang sangat besar. Ketika perang berakhir, Benny Murdani sempat mengirimkan surat pendaftaran untuk mengikut pendidikan militer di Angkatan Udara, Laut, dan Udara. Setelah membaca iklan di Koran Merdeka, terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 193/MP/50 tentang proses demobilisasi makin memberi peluang bagi Benny untuk berdinas di militer. Benny Murdani memilih tawaran melanjutkan pendidikan di Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat di Bandung. Berbeda dengan Benny, Sandi dan Heri memilih menjadi pebisnis. Terlebih ketika ayah mereka wafat di Yogyakarta pada tahun 1958.